Bisa jadi yang satunya dikatakan beribadah, yang satunya tidak. Padahal sama-sama di dalam masjid. Kenapa? Karena yang biasa tadi setelah sholat zuhur dia tidak balik, dia niat i'tikaf. Nawaitul i'tikaf madumtu fi hadzal masjid. Sengaja aku i'tikaf selama aku berada di masjid. Lillahi ta'ala, karena Allah Ta'ala. Yang satu tadi kebiasaan saja. Karena masjid AC-nya agak dingin. Jadi setiap habis kerja dia selonjoran di dalam, tidak ada niat. Yang satu dikatakan ibadah, yang satu tidak, berdasarkan kebiasaan. Atau saya contohkan contoh lain. Termasuk saya, kebiasaan saya setiap mandi saya harus basah kepala. Karena saya pribadi kalau mandi cuman lehernya merasa tak sah, bahkan seperti tak mandi walau bersabun. Jadi saya mau junub tak junub, kebiasaan saya mandi. Ini memang kebiasaan saya. Mungkin yang seperti saya ini banyak, sehingga setiap mandi basah badan. Lah, untuk membedakan saya mandi wajib atau mandi sunnah, Pak, mandi sunnah dengan kebiasaan saya ini, apa yang bedakan? Saya mandi wajib basah rambut, mandi sunnah basah rambut. Hari-hari kebiasaan saya basah rambut. Apa yang membedakan? Niat. Di saat saya mandi hari-hari tidak ada niat apa? Tidak ada niat sunnah, tidak ada niat wajib. Maka niat itu fungsinya, kata ulama, yang kedua untuk membedakan antara kebiasaan dengan ibadah. Nah, di dalam hal ini karena karena wudu bagian di antara fardu kewajiban yang kita lakukan, maka fungsi niat di sini penting. Kenapa? Karena ada wudu yang sifatnya sunnah. Di antaranya wudu tajdid. Orang memperbaharui wudu. Saya sudah punya wudu, tapi ketika tadi habis maghrib masih ada wudu sampai sekarang. Ketika masuk isya, sholat isya di qamat berkumandang, saya boleh langsung sholat. Karena memang status saya masih punya wudu. Tapi ada seorang biasanya karena wudunya sudah terlalu lama, walaupun dia tidak batal, rasa kurang segar. Biasanya hal ini dilakukan orang di siang hari karena cuaca panas. Karena kalau salat itu dalam keadaan berkeringat, tak nyaman, itu berpengaruh kepada kekhusyuan kita. Nah, sebagian orang biasa ingin mendinginkan daripada tubuhnya agar kembali segar lagi dengan air wudu tersebut. Dia wudu, tapi di dalam wudunya dia tidak mengangkatkan hadas karena memang dia bukan dalam keadaan berhadas. Terus bagaimana? Nawaitul wudu atau nawaitu tajdidul wudu, sengaja aku memperbaharui wudu. Maka status daripada wudu saya yang dengan niat tadi statusnya adalah sunnah. Dan juga tajdidul wudu atau wudu sunnah tersebut secara pembasuhan sama dengan wudu wajib. Maka dalam hal ini sekali lagi, karena status yang kita bahas ini adalah wudu wajib yang disebut dengan fardu wudu, maka niat di sini penting untuk membedakan status wudu yang kita lakukan. Nah, adapun dalilnya tadi, dalil hadis Nabi SAW, innamal a'malu binniyat. Maka di sini dikatakan fayanwi, karena wudu tersebut, karena niat di dalam wudu tersebut adalah sesuatu yang wajib, maka seorang yang berwudu, fayanwi muridul wudu, maka hendaknya orang yang akan melaksanakan wudu berniat raf'ul hadas, mengangkatkan hadas. Nah, di dalam niat ini banyak. Yang umum kita pakai nawaitul wudu li raf'i hadasil asghar. Kalau kita terjemahkan, sengaja aku wudu mengangkatkan hadas kecil. Tapi kata ulama, niat itu tentunya bukan hanya itu saja. Kita boleh dengan niat lain dan status niat tersebut tetap dikatakan sah. Nah, di antaranya di sini disebutkan
nawaitul wudu raf'al hadas. Sengaja aku wudu mengangkatkan hadas. Tidak nyebutkan kecilnya tidak masalah, karena memang wudu itu statusnya mengangkatkan hadas kecil. Tak kita sebutkan kecilnya pun, kalau wudu itu pasti hadas kecil. Tidak ada istilahnya orang berhadas besar kemudian bisa terangkat dengan niat tadi. Ketika disebut wudu, hadas kecil yang dimaksud. Maka kita ulama menyebutkan hadas kecil tersebut kecilnya, maka itu tidak atau bukan merupakan kewajiban. Jadi boleh nawaitul wudu raf'al hadas, atau nawaitut taharah anil hadas. Nawaitut taharah tidak nyebutkan wudunya. Nawaitut taharah anil hadas, sengaja aku bersuci dari hadas, kalau dalam terjemahannya. Atau nawaitut taharah lis salah, sengaja aku bertaharah untuk salat. Boleh. Au nahwi dzalika, atau selain daripada yang tadi itu. Illa man bihi salisil baul, hanya niat-niat tadi tersebut yang mengangkat hadas, taharah anis salah, taharah anil hadas, atau raf'ul hadasil asghar yang biasa lazim kita pakai, itu kata ulama untuk orang yang tidak mengalami salisil baul. Salisil baul itu orang yang selalu keluar air kencing, atau salisil mani. Banyak dalam fikih itu ada yang salisil mani, bahkan ada salisil reh. Salisil reh itu kentut terus. 2-3 menit kentut, 2-3 menit kentut. Itu orang yang punya penyakit itu disebut dengan salisil reh. Kalau salisil mani jarang. Salisil mani itu keluar mani terus. Tapi salisil baul ada. Orang yang salis itu artinya sering keluar air kencing. Apa orang sekarang istilahnya? Beser ya. Beser itu faktor umur, faktor penyakit dan sebagainya. Tapi yang dimaksud dengan beser ini paham baru, karena ada juga orang biasanya juga sering kencing, tapi tidak terlalu sering. Bagaimana menghukumi seseorang ini dikatakan salisil baul atau beser dengan tidak dalam pengertian hukum ini? Karena dalam pengertian kita, mohon maaf, andai kata ada orang kencing setiap setengah jam, dalam bahasa kesehatan kedokteran mungkin disebut beser. Tapi dalam pandangan hukum belum. Karena waktu setengah jam itu dapat dipergunakan bukan hanya untuk melaksanakan wudu, bahkan sholatnya sekaligus. Nah ini agak berbeda pengertian kedokteran dengan pengertian syara. Dalam pengertian hukum itu seseorang dikatakan beser, salisil baul dalam bahasa Arabnya, itu jika tidak ada waktu bagi dia untuk menunaikan wudu dan salat, kecuali di tengah itu dia keluar air kencing. Kalau wudu 5 menit, lama wudu 5 menit itu ya, 2 menit lah. Wudu 2 menit, atau hampir tengah lah 3 menit. Wudu 3 menit, kemudian salat 5 menit. Berapa menit? 8. Andai kata ada orang biasa kencing tapi setiap 15 menit, secara hukum dia tidak disebut dengan beser. Kenapa? Karena ada waktu bagi dia untuk menunaikan wudu dan sholat tanpa harus keluar air kencing. Yang dikatakan beser itu orang yang tidak bisa menuntaskan atau menyelesaikan wudu kecuali di pertengahan wudunya keluar. Andai kata wudu itu 3 menit, saya katakan tadi, dia setiap 1 menit setengah keluar air kencing.
Bisa tidak dia menunaikan wudunya? Wudu 3 menit, dia keluar air kencing setiap 1 menit setengah. Tidak bisa kan? Artinya air kencing dia pasti akan keluar di saat dia sedang menunaikan wudu. Maka untuk orang yang semacam ini, kata ulama, niatnya bukan dengan niat yang tadi. Bahkan tidak sah kalau dia berniat nawaitul wudu raf'ul hadas. Sengaja aku wudu mengangkatkan hadas kecil. Kenapa? Karena di saat dia berwudu oke, belum keluar. Tapi di pertengahan wudu sebelum selesai keluar lagi. Yang tadi terangkat berarti butuh niat lagi dong. Karena tadi sudah keluar. Kan begitu. Nah, ulama mengatakan andai kata ada orang yang memiliki penyakit semacam ini, yang tadi secara bahasa Arab disebut dengan salisil bol, dalam bahasa kita kedokteran disebut dengan beser, tapi dengan syarat-syarat tadi ya, maka kata ulama niat mereka hendaknya tidak menggunakan niat yang dipakai oleh orang yang tidak beser. Terus bagaimana niatnya? Niatnya nawaitul wudu listibahati fardhus shalah. Dalam terjemahannya, sengaja aku wudu agar diperbolehkan sholat. Karena status apa? Wudu dia darurat. Kalau dia ngangkat hadas, oke. Hadas yang tadi terangkat, tapi hadas yang datang di pertengahan wudunya kan datang lagi. Berarti harus mengulangi wudu lagi dong. Lah kapan dia bisa sholat? Nanti ngulangi lagi pertengah, keluar lagi, ngulangi lagi pertengah, keluar lagi. Nah, status orang yang semacam ini bukan hanya salisil bol saja. Kalau dalam istilah perempuan itu pendarahan. Kalau bahasa kedokteran kan disebut dengan pendarahan. Dalam bahasa fikihnya disebut istihadhah. Bukan darah haid, bukan darah nifas. Dia darah penyakit yang keluar, paham, terus menerus. Maka tetap wajib bagi dia untuk sholat. Lah bagaimana wudunya? Kan darah keluar terus. Kata ulama, tetap wajib berwudu, hanya untuk niatnya sama seperti orang yang beser tadi. Nawaitul wudu listibahati fardhus shalah. Itu syarat pertama untuk mereka yang punya penyakit demikian. Yang kedua, syaratnya bagi mereka yang tadi, baik itu yang dikatakan pendarahan untuk perempuan istihadhah atau laki-laki yang beser tersebut. Yang kedua, wudunya mereka hendaknya setelah masuk waktu. Ini perlu diingat. Wudunya mereka yang punya penyakit itu hendaknya setelah masuk waktu. Isya belum masuk kan? Andai kata saya yang sehat, kita yang sehat berwudu sekarang, kemudian tidak batal, masuk waktu isya nanti, boleh kita pakai untuk sholat isya? Boleh. Tapi bagi mereka yang beser tadi dan yang sejenisnya, mereka wajib berwudu setelah masuknya isya. Andai kata dia berwudu sekarang, maka ketika dia akan menunaikan sholat isya, wajib mengulangi wudunya kembali. Kenapa? Kan beser terus. Nawaitul wudu, oke, sudah selesai kan? Nah, tapi dia belum sholat. Keluar lagi. Anda dikatakan, kata ulama, tidak dikatakan darurat. Kenapa? Karena masih ada waktu senggang. Darurat itu kan tidak ada waktu senggang bagi dia untuk menunaikan, sehingga harus mengeluarkan itu. Maka syarat yang kedua dikatakan oleh ulama hendaknya setelah masuk waktu. Yang ketiga syaratnya, hendaknya atau wajib bagi orang yang mengalami penyakit tersebut dan yang sejenisnya untuk mualah. Mualah itu menyegerakan antara wudunya dan sholatnya. Kalau sekarang kita berwudu, pas kebetulan mau qamat atau bahkan sudah qamat, ada kawan ngobrol sampai rakaat kedua isya. Ya Allah, ana salat doa ya. Nah, sehingga
di antara dia uduk tersebut dengan praktik dia sholatnya ada jeda waktu. Maka andai kata yang melakukan itu adalah mereka yang punya penyakit salisil baul tersebut, wajib bagi dia untuk mengulangi uduknya kembali. Karena apa? Karena tidak mualah antara uduknya dengan sholatnya, dijeda oleh waktu. Dia harus habis wudu langsung sholat. Kecuali kata ulama kalau kalau waktunya antara wudu dan sholatnya dijeda sesuatu yang ada hubungan dengan kemaslahatan sholat, maka itu diperbolehkan, dimaafkan atau dikategorikan udzur. Seperti apa? Seperti saya wudu, habis wudu masuk masjid, pas masjid nunggu qamat. Nunggu qamat. Atau diantaranya biasa Pak Imam ngatur sop luruskan kan tidak langsung salat setelah qamat, ada jeda waktu. Nah kata ulama kalau seandainya jedanya tersebut karena sesuatu yang berkaitan dengan kemaslahatan salat maka masih ditoleran. Tapi kalau dia ngobrol ngawur ngidur, paham, kemana-mana, sempat ke warung ngopi dulu, paham, dah rakaat akhir baru dia berlari-lari ke masjid, maka itu wajib bagi dia untuk mengulangi kembali. Mohon maaf ya, ketika dia dituntut untuk wajib mengulangi kembali uduknya, bukan hanya mengulangi uduknya, terus mengulangi pampasnya. Dia ambil dulu, dia ke WC, dia cuci. Kalau ada yang terkena daripada najis air kencingnya tadi, pakaian dia copot, kemudian dia pakai pampas lah ya. Sekarang ini dulu pakai pembalut dan sebagainya. Baru dia wudu, baru sholat. Jadi ruwet. Jadi bukan hanya ngulangi wudunya, bukan, ngulangi semuanya. Di istinja dulu. Najis yang tadi keluar karena disebab dia ngobrol tadi, paham, diistinjai dulu, kemudian pakaiannya harus dilepas yang terkena daripada najis dia tadi, diganti lagi, kemudian baru sholat. Maka dalam hal ini sebagian ulama mengatakan untuk orang yang semacam ini yang tidak ada waktu bagi dia kecuali harus, paham, tidak ada waktu bagi dia untuk menunaikan sholat secara utuh, kecuali harus mengeluarkan daripada air kencingnya, maka andai kata dia sholat sendiri, dia bisa menunaikan sholatnya dengan utuh, maka dalam kasus ini untuk orang semacam ini sholat sendiri lebih afdal dari sholat berjamaah. Kalau dia sholat jamaah kan agak lama, dia pasti dalam sholatnya mengeluarkan air kencing. Tapi kalau dia sholat sendiri, dia bisa menuntaskan sholatnya tanpa keluar air kencing. Untuk dia sholat sendiri lebih afdal daripada sholat berjamaah. Ingat, bukan berarti jamaah itu sholat sendiri lebih afdal, tidak, bagi dia. Kenapa? Di saat dia menunaikan sendiri, dia bisa menunaikan tanpa keluarkan air kencing. Sementara kalau dia berjamaah, pasti keluar air kencing. Nah untuk dia, kata ulama, dia bahkan lebih afdal sholat sendiri. Kenapa? Sholat yang tanpa mengeluarkan air kencing itu lebih baik bagi dia ketimbang dia sholat mengeluarkan air kencing, karena disebabkan berjamaah tadi. Tapi untuk kasus orang yang semacam ini bukan hukum secara keseluruhannya, karena keseluruhannya sholat berjamaah pasti lebih afdal. Ya. Maka di sini illa man bihi, kecuali, arti dikecualikan dari niat-niat yang tadi, orang yang salisil baul wa nahwi atau yang sejenisnya, wal mustahadhah tadi yang saya katakan pendarahan kalau bahasa kedokteran untuk perempuan yang mengalami keluar darah, bukan karena haid, bukan karena nifas. Kemudian fatanwi istibahati fardhus shalah, maka dia berniat istibahati fardhus shalah. Tadi saya katakan nawaitul wudu listibahati fardhus shalah, atau kalau bahasa Indonesia sengaja aku berwudu agar diperbolehkan untuk melakukan salat fardu. Duna niyati rafil hadas, di dalam niatnya untuk dia bukan niat mengangkatkan hadas atau taharah, tidak boleh, tidak sah.
Wa yastabih bihi salisil ma yastabihul mutayammim kama sayati. Nah, ini penjelasan tentang hal-hal yang diperbolehkan bagi orang yang kena penyakit tersebut, sebagaimana orang yang diperbolehkan bertayamum, atau bagi orang yang bertayamum. Jadi bab tayamum insyaallah nanti akan kita singgung lagi. Wa syartun niyah, kemudian kembali kepada niat. Wa syartun niyah, adapun syarat daripada niat, hendaknya antakuna bil qalbi, hendaknya niat tersebut di dalam hati. Niat wajib, kewajiban niat tersebut di dalam hati. Sepakat ulama bahwa niat atau tempatnya niat itu di dalam hati. Bahkan sudah menjadi bahasa kita ketika disebutkan niat pasti di dalam hati. Tergantung niat, kata orang kan. Nah, artinya tergantung di dalam hatinya. Sehingga sebenarnya tidak perlu lagi diterjemahkan di dalam hati. Karena bahasa niat itu sendiri pasti di dalam hati. Hanya beliau ingin lebih meyakinkan, karena untuk mazhab kita, mazhab Syafi'i, lebih populernya melafadzkan daripada niat. Bahkan statusnya dalam mazhab kita disebut sunnah. Tapi ingat, kesunnahan itu melafadzkannya. Adapun niat yang wajib itu di dalam hati. Seseorang boleh dan tetap sah wudunya jika dia tidak melafadzkan niatnya, tapi di dalam hatinya berniat. Saya ambil air gayung, tidak ada nawaitul wudu li rafil hadas, tapi di saat saya menyiram, di dalam hati saya sengaja aku wudu, mengangkatkan hadas kecil, fardukan Allah Ta'ala, sah. Sebaliknya, orang yang nawaitul wudu li raf'i hadasil asghar fardhan lillah, tapi di saat basuhnya hatinya tak berniat, tak sah. Nah, di sini kenapa beliau mengatakan hendaknya atau niat tersebut di dalam hati. Jangan terfokus dengan lafaz kemudian hati kita kosong. Karena tidak sesuai dengan hikmah daripada melafazkan niat. Kata ulama, selain niat melafadzkan niat itu sunnah dalam mazhab kita. Dalam mazhab kita, selain melafadzkan niat itu adalah sunnah, hikmahnya itu adalah untuk membantu gerakan hati. Makanya di dalam kitab Safinah Nailur Raja dikatakan wa talaffudzu biha sunnah liyusa'idul lisan al-qalba. Adapun melafadzkan niat itu statusnya sunnah untuk membantu agar lisan kita ini membantu gerakan hati. Jadi kalau bahasa mudah sering saya contohkan itu, lisan kita itu adalah yang mendiktekan hati kita. Karena biasanya seseorang agak kesulitan menjalankan niat di dalam hati sebelum didiktekan di mulut. Kalau langsung gitu tuh sepertinya kurang sah. Tapi kalau nawaitul wudu' li raf'il hadasil asghar fardhan lillahi ta'ala, kata di mulutnya, di dalam hatinya sengaja aku mengangkatkan hadas kecil fardu karena Allah Ta'ala. Nah, jadi kalau kita bahasakan, mulut mendiktekan, hati yang menirukan. Nah, itu hikmah daripada melafadzkan. Dalam mazhab kita sunnah. Adapun dalam mazhab-mazhab yang lain, seperti halnya mazhab Imam Malik, mazhab Imam Ahmad, melafadzkan niat tidak sunnah. Bahkan dalam mazhab Imam Malik mengatakan bid'ah. Tapi mazhab Imam Abu Hanifah mengatakan ghairu masyru', tidak disyariatkan. Beda. Tidak disyariatkan. Tapi Al-Imam Ahmad mengatakan illa lidaf'il waswasah. Melafadzkan niat dalam mazhab Imam Abu Hanifah mengatakan memang tidak disyariatkan. Tapi kata beliau, kalau tujuannya melafadzkan tersebut untuk menolak was-was yang ada dalam hati kita, maka boleh dilakukan. Memang kadang-kadang kalau tak kita lafadzkan agak was-was. Ketika kita lafadzkan mantap jadinya hati. Jadi sesuai. Tapi dalam mazhab kita mengatakan sunnah. Tapi ingat sekali lagi bahwa yang wajib itu niat yang di dalam hati.
Wa anta tarina bi ghasli awwali juz'in minal wajhi. Kemudian niat tersebut selain dia wajib dan dijalankan di dalam hati, hendaknya penjalanan niat di dalam hati tersebut dibarengkan dengan pembasuhan bagian pertama dari anggota wajah kita dalam wudu. Sehingga dalam mazhab kita tidak sah andai kata seorang niat dulu baru basuh. Sengaja aku wudu, karena mengangkatkan hadas kecil, fardu kena Allah Ta'ala, bawa disiram, tak sah. Atau sebaliknya, disiramnya dulu, dah bersih dah semua, kena semua, nawaitul wudu lirafi hadasil asghar fadlan Allah Ta'ala. Dalam mazhab kita tidak sah. Karena niat selain wajib di dalam hati, juga kita wajib untuk dituntut membarengkannya, membarengkan niat maksudnya dengan pembasuhan anggota pertama dari wajah kita. Nah, itu yang harus kita hadirkan. Di saat kita membasuh itu, kita membasuh daripada wajah, itu hadirkan. Sengaja aku untuk mengangkatkan hadas kecil karena Allah Ta'ala. Di kita barengkan. Karena dalam mazhab kita khususnya bahwa membarengkan niat itu wajib. Ini membarengkan ini bukan hanya dalam wudu, dalam sholat. Di dalam sholat kita yang tidak wajib membarengkan niat itu dalam mazhab kita cuma satu, niat puasa. Karena niat puasa tak bisa dibarengkan. Puasa itu dimulainya kapan? Terbitnya fajar. Terbit fajar itu awal puasa. Ya? Lah berarti kan niat harus dibarengkan dengan awal puasa. Apa itu? Fajar. Macam mana kita? Nak ngintai fajar tu kita biar bareng. Muncul dia, nak mana bisa? Karena kata ulama, kenapa diperbolehkan untuk dimajukan? Dalam bahasa kita tu azam. Azam, paham? Yaqumu maqaman niyah. Azam itulah keinginan atau niat yang bulat tersebutlah yang nanti, paham, yang nanti menggantikan daripada niat kita. Karena alasannya li su'ubati murafaqatil fajri, karena sulitnya bagi kita untuk menjaga-jaga fajar. Ya, kalau pas kebetulan kita dulu palingan tak sah niat kita. Tapi kalau fajarnya dulu, puasa kita tak sah. Agak sulit. Kalau ibadah kan kita bisa barengkan. Seperti sholat. Awal sholat apa? Takbir. Niat dibarengkan dengan takbir. Awal wudu membasuh wajah, maka niat dibarengkan dengan pembasuhan wajah. Itu dalam mazhab kita. Kalau dalam mazhab yang lain, sebagian diantaranya boleh memajukan niat, mendahulukan niat. Seperti dalam sholat, kalau tidak salah pendapat Al-Imam Malik mengatakan boleh berniat di dalam hati itu qubailat takbir. Qubail itu sesaat sebelum kita takbir. Makanya saya sering contohkan kalau di dalam sholat nih, takbirnya orang Indonesia yang mayoritas bermadzhabkan Syafi'i dengan takbirnya orang Saudi yang umumnya bermadzhabkan Maliki, walaupun di sana juga ada yang bermadzhabkan lain, tapi umumnya madzhabkan Maliki, itu beda. Contoh, takbirnya orang Indonesia, mazhab Syafi'i, Allah, orang dulu ya. Karena yang sekarang banyak juga orang yang diam di Indonesia, paham. Tapi mazhabnya bukan Syafi'i, paham. Ini yang saya ceritakan mazhab Syafi'i. Allahu Akbar sepaling tidak. Tapi kalau mazhab Malik, coba lihat Imam Sudais, Imam Suraim, Allahu Akbar. Kenapa? Kalau kita pikir bila dia niat tu, takbirnya cepat. Bila nak barengkannya? Sengaja aku solat Isya. Katakanlah niat paling pendek. Niat paling pendek itu kan usolli fardal Isya. Sengaja aku solat fardu Isya. Nanti kita akan bahas di bab solat. Paham niat itu. Sepaling tidak kan itu. Tapi itu tetap butuh waktu. Tapi coba kita lihat. Allahu Akbar. Orang Pontianak
apalagi Pontianak, Indonesia lah. Allah, bahkan ada yang 2 kali ya, Pak. Allah. Ya kan dia merasa tak sah kan. Allah. Dulu semasa saya kecil-kecil itu, paham? Dia tak ada 2 kali, cuma panjang. Allah sampai. Nah, ini yang saya ceritakan ni fakta, bukan saya buat-buat. Paham? Masih hidup orangnya, cuma tak saya sebut. Paham? Bukan di sini ya, masih ada. Allah, dia mau imam ke mau dia sholat sendiri begitu. Nah, sebenarnya tidak perlu dah. Dia nak ngepaskan itu. Kan biasanya orang Allahu Akbar gitu kan. Nah, dia untuk ngepaskan tadi karena kalau keduluan bar niat belum selesai. Nah, Allah 3 kali bar. Nah, ada. Kalau barengan saya ajak sana, nah, kita lihat. Nah, tak apa sebenarnya, tak menjadi masalah. Nah, makanya mazhab Malik agak cepat. Kenapa? Karena mereka berdiri sejenak, sengaja aku sholat fardu isya, fardu kena Allah Ta'ala. Dalam hatinya, Allahu Akbar. Karena bagi mereka, ada dalam mazhab mereka, boleh mendahulukan niat sejenak atau sesaat sebelum takbir kalau sholat. Demikian di dalam wudu. Nah, tapi dalam mazhab kita dituntut untuk membarengkan daripada niat. Mulai dari sholat termasuklah dalam hal wudu ini. Kemudian wayundabu an yatalaffadh biha, tadi dah kita bahas, dan disunahkan untuk melafadzkan daripada niat. Fayaqulu mathalan nawaitu raf'al hadas. Nah, itu yang berkaitan dengan niat. Masih ada waktu berapa? Hah? Oh, 8 menit. Habis untuk niat ya. Nanti besok kita akan lanjutkan kepada ghaslul wajhi. Insyaallah nanti saya percepat nanti. Niat ini saya anggap penting karena banyak orang yang mempermasalahkan terkait dengan niat. Ada sebagian orang biasa berkata tak perlu lagi kau niat itu, paham? Termasuk dalam praktek salat, termasuk dalam wudu, dan ini sudah merebak sudah di masyarakat. Sebagian orang lagi tidak mengindahkan terkait dengan niat. Nah, kita juga bingung karena kalau kita tanya dia pun tak bermazhab. Kalau dia bermazhabkan Syafi'i, nyaman kita bilangnya kan dalam mazhab Syafi'i wajib untuk membarengkan niat. Nah, karena banyaknya media, banyaknya yang didengar, banyak yang ini dan sebagainya, dan orang tidak lagi fokus kepada pendapat imam mazhab. Nah, lebih fokus kadang-kadang macam-macam dalil lah. Maka saya kira ada sebagian orang ketika sholat pun mereka seperti mazhab Malik. Bahkan mazhab Malik pun tak macam itu. Karena mazhab Malik itu tadi saya katakan mereka tetap berniat hanya, paham, sesaat sebelum takbir. Kalau ini memang tak ada niat. Karena pernah ditanyakan satu orang, tak perlu lagi kita berniat. Kenapa? Lah, ana tanya katanya, antum ketika dari rumah mau ke masjid, nak ngapa? Sholat. Itu niat sudah. Secara logika betul kan? Lah sekarang antum mau pergi ke keran, nak ngapa? Nak wudu. Itu niat sudah katanya. Betul memang, tapi itu niat secara bahasa. Niat itu sebenarnya ada 2. Niat secara bahasa, artinya pengertian bahasa. Niat itu, paham, secara bahasa itu adalah al-qasad. Orang berkehendak atau bertujuan, berkeinginan, itu niat. Habis ini saya mau singgah sini, itu niat. Habis ini saya nak ke warung, itu niat. Tapi niat secara bahasa. Lah tadi itu, paham, dari rumah nak ke masjid, nak apa? Nak sholat, itu niat, betul. Tapi niat secara bahasa. Niat secara hukum, niat dalam pandangan syara, paham. Ulama mengatakan qasdu syai'in muqtarinan bi fi'lih, yaitu bermaksud, bertujuan ingin melakukan sesuatu dibarengkan dengan perbuatannya. Jadi niat itu dibarengkan dengan perbuatannya. Itu yang dimaksud pengertian niat di dalam syara. Nah, orang pakai bahasa dia tak melihat tentang ini pengertian bahasa atau dalam pengertian syara. Nah, sehingga tadi banyak ketika sampai di tempat wudu buka keran langsung basuh gini dan sebagainya dah. Nah, sampai sholat pun demikian.
Itu juga perlu diperhatikan. Baik, karena sudah masuk waktu kita, insyaallah nanti pertemuan akan datang kita akan lanjutkan terkait dengan pembasuhan wajah atau fardu wudu yang kedua. Baik, sama-sama kita tutup terlebih dahulu membaca doa kafaratul majlis. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.